buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ageng dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silahkan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang tampil di layar Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir nanti akan saya bantu untuk bagaimana sih cara mendapatkan live full talent DNA melalui website talentdna.me. Baik Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang akan muncul pada layar yang akan dibantu oleh Mbak Jihan. Silakan Mbak Jihan untuk memunculkan pollingnya. Nanti siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join, silakan diisi pollingnya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Talented people, izin kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memilih 1 orang pemenang untuk mendapatkan 1 free live tools talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Untuk Bapak Ibu, mungkin di forum ini ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini hingga akhir, nanti akan saya pandu bagaimana cara memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Adi Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal.
akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran, itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman lagu Yesus. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu Edit 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya baca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar akhirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada dia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light shine. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Bram sebagai Talent DNA Coach dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Pak Eko Budianto. Beliau adalah seorang advisor di PT Neural Technologies Indonesia yang bergerak di bidang IT. Nah, beliau juga memiliki pencapaian di Asesco, yaitu yang pertama sebagai komentor terbaik pertama untuk batch 26, lalu komentor terbaik pertama untuk batch 27, dan mentor terbaik pertama untuk batch 29. Dan kemarin malam juga Pak Eko mendapat penghargaan karena dedikasi di PT Neural Technologies Indonesia. Selamat Pak Eko. Nah, tema kita pada pagi ini adalah menasehati tanpa mencampuri. Assalamualaikum Coach Bram dan Pak Eko, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah siap ya Coach untuk sharing pada pagi hari ini juga untuk Pak Eko? Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Baik, izin saya akan membacakan terlebih dahulu untuk 10 top talent dan bottom 5 talent dari Pak Eko. Untuk top 10-nya advisor, affectionate, artikulatif, aversif, kolaborator, kontemplatif, convincing, developer, directive, dan energizer. Untuk bottom 5-nya personalizer, structure, courageous, noble, dan kompetitif. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak atau Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi untuk memahami talent dan talent DNA nanti silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode di slide ini. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA, kita akan ada sesi khusus pada akhir acara. Untuk mempersingkat waktu, so let's find your light and shine. Silakan Coach Bram. Ya, terima kasih Ageng. Ini kalau kita coba lihat tadi dulu warna-warnanya ya, dari Pak Eko nih hasilnya. Boleh slide-nya? Nah, ini dia nih. Kalau kita lihat, kita ada warna-warna di sini ya. Baik, ada kuning, ada biru, ada merah. Nah, ini apa sih warna-warna ini? Ya, boleh dilihat dulu video penjelasan dari Pak Ari mengenai domain ya, atau penjelasan tentang warna-warna ini. Ya, silakan Kang. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, mana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain,
dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 45 talent DNA. Iya, ini gambaran diri dari Pak Eko, ya. Ini Ageng bacakan? Ya, silakan. Ini silakan Pak Eko, Coach Bram yang untuk Pak Eko membaca. ya, oke, silakan Pak Eko nih, boleh dibacakan dulu nih. Betul nggak sih, nanti kita boleh diskusi ngobrol banyak nih Pak. Silakan Pak Eko. Saya bacakan ya. Gambaran diri, yaitu Anda mampu memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain, memberikan dukungan moral kepada orang lain, menyampaikan pemikiran yang mudah dipahami, secara lisan maupun tertulis, serta selalu waspada dan memperhitungkan resiko. Anda juga mampu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, memahami diri dan makna dan situasi yang terjadi secara mendalam, serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Hal lain, Anda juga mampu mengembangkan potensi orang lain, mengarahkan orang lain, dan mengendalikan situasi, serta menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya. Hal yang, ini saya bacakan juga ya, hal yang perlu Anda perhatikan, Anda bukan seorang yang secara alami menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang, merencanakan dan mengeksekusi secara urut, serta mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, serta menjadi yang terbaik di antara yang lain. Iya, Coach. Benar banget, Coach. Itu saya, Coach. Oke. Dan ini udah mulai banyak ya. Di sini ada di chat Zoom ini Pak Beni, ada Doksan juga ya. Ini nggak ada merahnya nih katanya. Ada sih merahnya, tapi di nomor 42. Apa kabar Pak Eko pagi ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, semangat ya. Semangat ya. Nah, ini kalau kita lihat kan memang lebih banyak di yellow-nya ya, ada 7. Wow ya. Oke. Pak, sebagai advisor ya Pak, berarti di NTI kan ya Pak? Betul. Di as a coach ya, di as a coach. Apa sih peranan as a leader, as a coach gitu ya, yang dengan ringan nih, kalau misalkan even bahkan orang nggak minta juga pasti akan lakukan. Apa nih Pak? Ya, ya menasehati ya. Saya tuh Benar sih. menasehati. Jadi kalau saya lihat ada yang kurang seret atau kira-kira itu akan membuat kerugian kepada diri sendiri, kepada orang lain maupun kepada perusahaan, saya segera itu cepat-cepat ngasih nasihat. Walaupun kadang-kadang orang yang saya kasih nasihat itu tidak meminta ya. Saya langsung aja saya kasih nasihatnya. Iya, ini karena luar biasa nih. Karena satu sisi Bapak ini kan ada advisor ya nomor 1 gitu ya. Ini tanpa diminta nih orangnya suka memberikan advice ya, sering memberikan sharing ya. Ini tanpa diminta sih sebenarnya. Sudah gitu kemudian ada lagi selain advisor nih kayaknya banyak banget memang dalam aspek itu nih Pak. Kalau bisa Mana kita yang mirip lihat di Tita sini. banyak kuning. Banyak kuning. Banyak kuning ya Pak. Alumni. Ini kuning semua kayak. Ya jadi kalau kita lihat di sini ya secara spontan nih nggak minta tuh advisor tuh Pak. Ya itu adalah behavior dari advisor gitu ya. Kemudian belum juga Bapak nih punya rasa peduli itu tinggi banget karena ada affectionate ya. Empatinya sangat tinggi gitu ya. Bahkan selalu kasih tadi
kalau ada perusahaan seperti ini itu dari sisi organisasi. Even secara personal pun juga Bapak suka kasih perhatian kepada orang gitu kan Pak. Nah, betul nggak sih seperti itu kalau menurut Bapak? Betul, Coach. Betul. Betul. Mm-mm. Dan karena artikulatifnya juga ada, wow ini ya. Jadi eh, ketika menjelaskan, menasehati itu aspek-aspek yang harus disampaikan itu jelas ya dari berbagai sisi gitu. Ide-idenya tuh betul-betul bisa mengalir. Nah, tadi kalau misalkan Bapak juga bilang kalau misalkan akan ada apa-apa dengan perusahaan. Nah, bahasa ini, semantik ini, linguistik ini aversif banget nih Pak. Digerakkan oleh aversisnya Pak Eko nih. Ya, selalu waspada gitu ya. Kalau misalkan ada hal-hal buruk yang menurut Pak Eko akan terjadi. Biasanya didorongnya oleh itu, betul ya Pak? Betul nggak sih Betul, kalau menurut betul. Bapak? Karena kan aversif ini biru ya, biru ini sesuatu yang mendrive gitu. Betul, Ah, betul. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apa sih yang paling Bapak menikmati nih Pak dalam proses as a person, as a personal, ya, atau profesional? Apa yang Ya, paling Bapak nikmati peranannya? ya saya sebenarnya yang paling menikmati itu kalau udah ngobrol dengan orang ya. Dan kebetulan waktu itu bekerja kan saya sering karena project ya, saya sering pindah-pindah daerah. Ya, Jadi saya itu kalau misalnya ke Lampung ada proyek baru, saya berangkat sendiri. Awalnya saya oke. berangkat sendiri, nanti saya bangun tim di sana. Habis itu Hmm. jalan, udah itu saya lepas, saya berangkat lagi kemana. Jadi saya selama ini berangkat selalu sendiri. Ke Surabaya juga sendiri. Hmm. Jadi, dan saya orang juga, kok berani-beraninya Pak berangkat sendiri aja ya, sendiri aja gitu kan. Karena saya ya kalau ketemu dengan orang dimanapun, termasuk di bis, di pesawat terbang, dimanapun, saya ngobrol aja gitu dengan sebelah saya. Betul banget ya. Ketemu orang-orang baru, betul ya Pak. Iya, Wah, itu ketemu orang baru, ngobrol dan lain sebagainya itu sangat menikmati ya Pak. iya betul. Ada suasana-suasana baru gitu ya Pak. Iya. Ya, apalagi energizer ya kan. Apa ya? Ini hari ini aja kita bisa merasakan ya energinya Pak Eko tuh sampai ke kita ya, semangatnya, energinya, ya, ekspresi wajahnya. Oh ya, karena dorongan energinya itu meluap-luap dan itu bahkan orang lain tuh bisa merasakan energinya Pak Eko gitu ya. Ini suka apa ya inilah ya. Tapi begini Pak, seringkali kan ada juga orang-orang yang sebenarnya nggak suka juga ya, kayak ngerasa ikut campur dan lain sebagainya. Pernah nggak sih Iya, ngalamin kayak gitu Pak? iya, iya. Saya bahkan dibilangnya karena mungkin terlalu aversif ya, disangkanya saya jadi Mm-mm. orangnya protektif gitu. Oh, Disangkanya saya protektif contohnya karena apa Pak? Contohnya dalam dalam kasus apa gitu Pak? Misalnya pernah. ya karena kan saya tuh kalau setiap ke luar daerah kan selalu bangun tim baru kan. Nah, tim baru ini saya Mm-mm. didik, saya ajarin agar mereka bisa nanti menjalankan semua operasional perusahaan di sana dan mereka dapat dipercaya, trusted gitu kan. Nah, kadang-kadang sampai ke Hmm. urusan-urusan pribadinya itu saya ini juga saya perhatiin gitu. Itu problemnya. Nah, yang jadi masalah kok ada yang salah mengartikan gitu ya. Ini kok Ah, perhatian banget gitu. Ada maksud apa? Padahal saya biasa-biasa aja. Cuman orang jadi salah. apalagi kalau lawan jenis kan, Pak. Iya. Aduh, itu yang saya sering. Jadi ada kejadian lucu, Coach. Saya di salah Hmm. satu klien itu sampai Hmm. kebetulan direkturnya seorang perempuan ya. Dia lagi Oke. Nggak sibuk, tahu. lagi meet, ya. Nah, Dia itu seorang bocor. perempuan dan dia punya anak, ya. Itu sampai minta tolong ke saya, Pak Eko, anak saya lagi ini lagi mau ini apa belajar renang, tolong dianterin. Padahal anaknya perempuan, saya disuruh nganterin coba. Aduh, terus Wow, sampai sebegitunya ya. sampai segitunya. Tapi memang mudah bangun kepercayaan kalau Pak Eko ya. Ini secara natural gitu ya Pak. Banyak orang yang begitu ketemu dengan Bapak langsung trust, kadang langsung ngerasa apa ya, klik satu vibe gitu. Ya, which is sebenarnya karena ya satu sisi tadi Bapak affectionate juga, betul ya Pak?
Dan itu empatinya kan tinggi banget. Nah, jadi tadi hingga boleh jadi disalahartikan oleh orang. Ya. Sekalipun di satu sisi as a leader itu sangat berdampak sih buat tim kita, ngerasa diperhatikan tim kita. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Eko betul nggak seperti itu tuh konteksnya? Iya betul coach. Betul banget coach. Dan tadi karena Pak Eko bangun tim-tim baru, menurut saya ini peranan ini luar biasa karena Pak Eko juga kan ada kolaboratornya ya Pak. Itu jadi mudah buat Pak Eko itu dalam satu dalam satu organisasi itu untuk membuat orang lain kerjasama satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan sangat gregetan sih kalau misalkan ada orang yang nggak ikut giving added value di dalam satu pekerjaan gitu ya. Eh, Seperti itu bagaimana Pak? Ya betul sekali. Bahkan kalau ada di tim kita yang mohon maaf ya mungkin sebagian orang memandang dia itu kurang banget gitu. Saya tuh Ya. perhatiin banget, saya bantu banget sampai orang-orang bilang, Pak jangan sampai ini apa wasting time mikirin orang itu gitu. Nah, ya, ya, ya. Karena saya tetap aja walaupun dia itu apa istilahnya dianggap kurang, tapi tetap saya bantu. Tapi alhamdulillah itu berhasil. Saya ada Oh. satu kisah juga itu. Ada Gimana seorang tuh Pak ibu contohnya? ya Ya, ya contohnya seperti apa? contohnya seperti ini apa dia itu udah mau pensiun dari pegawai negeri dan saya harus bantu dia menggunakan sistem dan dia biasanya Hmm. pakai mesin Oh, tik. lepas. Oh. Lepas semuanya. Nah, jadi orang-orang udah bilang, Pak, Bapak nggak mungkin ngajarin dia katanya. Udah Bapak percuma, udah tinggalin aja. Tapi saya yakin saya bisa ngajarin dia. Nah, akhirnya saya pasang tuh PC di meja dia. Begitu saya pasang PC di meja dia, udah saya pulang, besoknya saya lihat PC itu udah di bawah. Diturunin. Oh. Dia, dia pakai mesin tik. Kenapa, Bu? Kata saya, komputernya diturunin. Nggak, karena saya pakai mesin tik dan saya udah mau pensiun. Ngapain juga saya belajar komputer? Kata saya, Bu, saya ini diberi tugas oleh perusahaan dan oleh pimpinan ibu. Kalau di meja ibu nggak ada komputer, nanti saya disalahkan. Saya titip aja komputer di meja ibu. Oh ya boleh boleh. Kalau titip aja, saya taruh titip aja. Nah, besok besoknya saya nyalain tuh. Saya nyalain, saya tanya, Bu, ibu suka main game nggak? Wah suka dong. Nah di komputer ini ada gamenya kata saya. Masa sih? Saya bukain soliter. Saya Ah, ajarin dia tuh main soliter. Wah akhirnya dikasihkan tuh. Oh dia asik main soliter. Habis gitu saya biarin aja dulu. Nah berikutnya saya tanya, Bu, Ibu punya alamat email? Enggak. Kenapa? Wah saya nggak biasa main komputer. Oke. Terus saya bilang, Bu, Ibu ada anaknya yang udah kuliah atau sekolahnya udah lewat dari SMA atau SMA? Ada. Kayaknya Ibu di rumah jangan-jangan dianggap gaptek ya sama anak-anak. Iya benar gini-gini. Oke Bu, hmm. saya bikin alamat email buat surprise buat anak. Wah, emang email tuh kayak gini? Wah, saya ajarin. Oh itu bisa ngirim ya? Hmm. Iya, ini bisa ngirim gini-gini. Nah, ini juga sama tusnya itu kayak kayak mesin tik. Kalau diketik tuh nanti muncul juga sama. Oh gitu. Nah, ibu kan sama aja ngetik di sana dengan ngetik di sini. Kan coba ngetik di sini. Dia mau ngetik di situ. Nah, begitu dia udah ngetik, bikin laporan segala macam. Bu, kirim ke pimpinan ibu lewat email. Oh itu ya, kirim sama dia. Dus. Habis itu saya datang ke atasannya. Atasannya nanya, gimana tuh yang si ibu itu? Ah, masa ibu nggak tahu? Dia udah kirim email ke ibu. Masa? Dia lihat. Wah, dia kaget surprise banget tuh. Wah, dia langsung keluar, langsung dipanggil di depan karyawan yang lain disebutin. Ini contoh nih, orang udah mau pensiun, masih mau belajar. Wah, dia semakin semangat. Wah, Masya Allah. Ya, ya, ya itu talenta convincing ya Pak. Iya, betul, Pak betul. Eko ini memang apa ya lisannya ini ringan sekali untuk membujuk orang lain ya. Kemudian melihat dengan sudut pandang yang berbeda ya. Jadi bisa apa ya mempengaruhi orang lain dengan perspektifnya Pak Eko. Apalagi tadi ada dorongan juga developer kan, selalu kasih kesempatan buat orang tuh untuk tumbuh berkembang, untuk belajar dari kesalahan. Eh, Belum lagi ya orang lain udah mundur nih,
tapi karena ada energizernya yang punya optimisme, ya kan? Optimisme dimanapun, menyebarkan energi-energi positif, semangat, hingga itu mudah buat orang tuh untuk menerima masukan Pak Eko. Wah, ini amazing nih ya. Oh, Pak De Eko. Pak, tapi begini Pak. Eh, apa sih yang paling males banget ya Pak, harus menjalankan sesuatu tuh apa Pak? Peranan apa nih Pak yang paling berat untuk Pak Eko jalankan? Ya, yang paling berat kalau saya disuruh di depan meja ngurusin data. Kalau di pekerjaan ya, Iya, iya. ya itu yang saya, waduh, kayaknya berat banget. Kalau disuruh apa barang-barang harus apa dokumentasi yang rapi, yang segala macam terstruktur gitu. Aduh, saya kayaknya saya bisa sih, saya jalankan, cuman kurang enjoy aja gitu bagi saya gitu, Hmm. kurang enjoy Effort aja. banget lah pokoknya ya, Pak. Ya, Udah nggak enjoy, ya, effort ya. ya, Ya ribet juga sih gitu iya, melakukannya ya. ya. Orang Apalagi lain bisa kalau satu, ya, ya Pak. apalagi kalau satu hari tidak ada orang ke ruangan saya untuk meminta nasihat. Waduh, saya bete itu. Bete banget itu. Saya cari-cari, tanya-tanya karyawan, ada yang mau minta nasihat saya nggak? Ada yang mau di coaching nggak? Atau ada yang mau di coaching nggak? Atau saya coaching ulang atau apapun itu saya. Kalau perlu datang ke pengkolan atau tukang ojek pun di Ya, coaching ya. ya. Tapi ada kalanya juga gini coach, kalau saya udah ngasih nasihat berkali-kali, orangnya tetap ngeyel, Hmm. saya udah habis-habisan bantu dia. Saya kalau dia berdebat, saya lebih lebih memilih diam. Itu Oke. kekurangan saya sih. Jadi saya nggak Hmm. suka kalau udah mulai debat-debat kayak gitu, saya udah lebih baik diam sampai ya udah nanti kamu sendiri akan tahu hasilnya gitu. Ya, Jika ya, saya udah ya. habis-habisan tuh udah saya pikir habis-habisan nggak ini ya sudah gitu. Tapi Hmm. itu kadang-kadang menurut orang kelamaan gitu, kelamaan Iya, banget iya. sih gitu kan ngambil keputusannya. Tapi ya ya itulah saya gitu. Betul, betul, betul. Karena gini Pak, tadi ya kalau yang diam itu karena Bapak kan bottom five-nya ini salah satunya adalah courage ya. Courage itu sebenarnya adalah talenta yang memang apa yang ada dipikirkan dia akan speak up, dia akan bicara apa adanya. Nah, kalau karena Bapak 45, ini 43, apalagi Bapak ada affectionate gitu ya. Ini kan Bapak ini orangnya nggak enakan banget gitu ya. Khawatir menyakiti hati orang lain, apalagi dengan lisan. Ya, hingga sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata. Sekalipun boleh jadi ada sesuatu yang memang seharusnya disampaikan, tapi lebih memilih untuk diam karena khawatir menyakiti orang itu juga ya. Karisnya juga kan tadi lebih nggak nyaman untuk menyampaikan sesuatu yang memang seharusnya disampaikan. Kalau itu ternyata menurut Bapak, menurut affectionate-nya Bapak nih, ya itu bisa eh, mengganggu kenyamanan orang lain ya. Itu courage-nya tuh di situ. Ya, begitu bukan, Mbak? Iya betul. Jadi kalau mau menyampaikan tuh ragu-ragu. Ini nanti dia kalau ini ya yang berbeda pandangan gitu ya. Kalau saya sampaikan Hmm. sekarang tepat nggak waktunya? Kadang-kadang suka mikir gitu. Takut jadi nggak enak gitu. Iya, pertimbangannya banyak ya. Khawatir menyakiti, membuat orang itu nggak nyaman gitu ya. Sekalipun sebenarnya orang itu nyaman-nyaman aja melakukan itu ke Pak Eko kan. Ya, ya. Dan ini kemudian dan memang begini satu sisi ya. Kalau misalkan ketika kita lihat kuning semua, Pak Eko ini paling nggak enak menyakiti buat orang lain ya. Tapi even kalau yang seperti biasanya sih rata-rata justru malah yang paling sering Pak Eko buat nggak nyaman siapa tuh Pak? Yang Pak pertama Eko tentunya, sendiri. ya saya Iya. sendiri. Eh, oke ya. Alhamdulillah. So jadi itu yang mungkin menjadi apa ya, bisa kita, kalau kita lihat bottom five ini, we have to realize ya, harus sadar gitu ya Pak, menyadari diri kita dan kemudian ya, oh ya karisnya itu nomor 43 ya.
Nah, satu sisi kalau tadi seperti yang Pak Eko sampaikan juga, bagaimana Pak Eko, paling sulit itu adalah kalau duduk di belakang meja, ya, apalagi strukturnya ini kan 42. Kalau disuruh sesuatu by proses, menjalankan sesuatu dengan urutan-urutan tertentu, wah itu gimana tuh Pak? Iya, itu itu tuh saya inilah apa kurang nyaman saya terus terang aja Oh, kurang kurang nyaman nyaman. itu kayak gimana sih Pak? Kalau misalkan, oke Pak Eko, ini ngomongnya harus begini ya, setelah ini, setelah ini, setelah ini. Gimana Iya, Pak? iya apa saya memang kadang-kadang jadi kadang-kadang orang ngelihatnya tuh kayak yang loncat-loncat gitu cara berpikirnya itu gitu Hmm. gitu Hmm, tidak hmm, tidak hmm. tidak ngurut gitu kadang-kadang dari sini ke sana gitu kan. Hmm. Ya, Iya, iya, saya iya. sih berusaha untuk mengurangi hal tersebut. Kadang-kadang kalau mau ngomong tuh saya tulis dulu biar biar tertata gitu. Kalau nggak ditulis, Tapi tetap aja pada prakteknya sih nah Pak. prakteknya, waduh, tetap aja gitu. Iya, iya. Karena satu sisi gini, Bapak kan kontemplatif ya Pak. Ya, Kontemplatif itu selalu merenung, memahami, mendalami, ya, kemudian filosofisnya sekali gitu ya, sangat kuat ya. Dan Bapak karena direktif hingga bisa memahami di ke depannya itu akan seperti apa, ya. Nah, jadi kalau ada konteks ini, kalau kondisi begini ada lagi aversif, nanti akan terjadi seperti ini. Ujungnya itu seperti apa? Jadi direktif itu bukan hanya sekedar Bapak bisa memberikan direction, arahan pada orang lain, tapi juga Bapak itu kuat di dalam ketika ada sesuatu fakta-fakta yang Bapak lihat, dengar, rasakan, observasi ini dalam lingkup Bapak, kemudian sekalipun bukan bukan data ya Pak, ini bukan data, tapi fakta, sesuatu yang terjadi, kejadian-kejadian tertentu, Bapak bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian merenung ini apa artinya dan kira-kira arah ke depannya seperti apa. Begitu nggak sih Pak? betul, betul. Ya, saya emang sering merenungnya terhadap diri saya maupun lingkungan, termasuk lingkungan Hmm. di tempat saya tinggal juga gitu. Gitu. Oke. Ya, Pokoknya harus ada hikmah di segala sebalik kejadian gitu ya, Pak. betul, betul. Ya, hingga kalau di bahasa anak sekarang tuh istilahnya banyak orang bilang nggak sih kalau Pak Eko tuh random gitu, Pak. Anak sekarang ya acak aja gitu. Ada nggak yang pernah bilang seperti itu tuh, Pak? Kalau ini sih ya ada yang bilang ke saya bahwa eh, tolong dong kalau kalau ini apa tertata lebih tertata gitu ininya apa urutannya gitu. Ya Dan itu itu saya terima-terima aja sebagai masukan ya memang harus ya berusaha keras ya untuk itu saya emang effortnya besar iya, iya, karena ya itu tadi ya karena itu bukan sesuatu yang memang naturalnya ya Pak Eko, betul kan? betul. Iya. Nah, kemudian ada nggak Pak yang bikin orang tuh gregetan lagi dari Bapak tuh Pak? Selain tadi ya, atau gini, ada nggak orang-orang tertentu yang memang karena Bapak kan salah satunya ini di bottom five-nya ini adalah personalizer nih Pak, ya. Nah, boleh jadi ada as a leader, ada favoritism juga nih, ya. Ada orang-orang yang, oh ini kayaknya nih saya deket banget sama dia, gitu ya. Hingga, nah ini seringkali membuat kita, karena personalizer yang terakhir ini, favoritism ini akhirnya membuat kita tidak mampu untuk melihat, oh bahwa ada orang-orang lain loh yang bisa sebenarnya mengerjakan hal yang baik juga. Sering kejadian nggak sih Pak kayak gitu? Ya, ya saya Ya. alami juga itu. Jadi Hmm. eh, kadang-kadang juga saya di tim itu saya eh, apa di semua dianggap sama seperti saya kadang-kadang gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. saya misalnya ya mungkin karena ada energizer saya ya. Jadi begitu proyek tuh kalau misalnya perusahaan bilang 6 bulan, saya 3 bulan selesai gitu. Oke. Jadi lebih cepat. Nah,
Jadi tim itu kerja dengan saya tuh ke bawah-bawah tuh, saya jadwal sampai tengah malam, sampai jam 2 saya masih mondar-mandir di site gitu ya, di lapangan, kontrol teman-teman segala macam. Mungkin saya harusnya memandang bahwa mereka tuh tidak sama dengan saya. Mungkin mereka kalau digitu-gituin tuh merasa gimana gitu ya. Saya nganggapnya tuh ya sama aja seperti saya. Padahal mungkin orang itu berbeda-beda gitu. Aduh, Iya. ya saya Heeh. setelah talent DNA ini saya banyak merenung saya. Waduh, kayaknya saya dulu banyak banget berbuat kesalahan sama tim saya gitu ya. Ya, tapi alhamdulillahnya tuh semua target tercapai dan mereka dapat apresiasi dari perusahaan gitu. Karena nasib baiknya Bapak nih developer ya kan, kemudian kolaborator. Jadi sekalipun personalizernya itu di bawah, Bapak bisa menggunakan talenta-talenta Bapak yang lain sih untuk mendorong, mendrive tim gitu ya. Ada energizer yang membuat mereka kayaknya semangat juga untuk menghadapinya. Eh, Nah, sekarang nih Pak, apa sih kalau menurut Pak Eko pencapaian terbaik yang pernah Pak Eko capai? Ya, pencapaian terbaik saya sih kemarin ya. Kemarin saya dapat appreciate dari perusahaan atas dedikasi saya. Hmm. Eh, dapat inilah, dapat kayak ini apa, cendera mata lah. Ini mungkin cendera matanya seperti ini. Ya, Ah, sama ilah ada hadiah segala macam. Itu yang sebenarnya pencapaian saya adalah saya bersama-sama dengan NTI untuk berjuang terus, terutama bagaimana kita itu bisa membuat software mandiri Indonesia ya, jangan tergantung dari luar negeri gitu. hmm, Karena perusahaan-perusahaan besar itu pakainya SAP. Nah, kita hmm. itu adalah SAP killer. Jadi kita itu pesaingnya SAP dan buatan produk dalam negeri gitu, dan itu Oh, 100% orisinil buatan orang-orang Indonesia gitu. hmm, Ya. Dan itu sudah mulai berjalan, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan itu bisa dipakai semua perusahaan, karena dari segi biaya juga lebih rendah, dan ya, kemudahan memakainya juga kalau menurut saya ya, bukan berarti saya promosi di sini, lebih user hmm, friendly gitu. hmm, Dan kalau ada apa-apa kan mudah karena kita ada di Indonesia gitu, ya, nggak terlalu sulit kalau ada maintenance segala macam gitu. Dan itu memang hmm, menjadi misi kita bersama bahwa Indonesia itu harus inilah apa, terdepan gitu. Karena sesungguhnya hmm, banyak orang Indonesia yang ahli-ahli, cuman karena tidak terkolaborasi dengan baik, akhirnya banyak yang justru kerja di luar negeri dibanding di Indonesia yang ahli-ahlinya. hmm, hmm. Baik kok. Apa sih yang mendorong Bapak melakukan itu, Pak? Ya, yang mendorong ya itu tadi saya ingin bahwa kita sama-sama untuk lebih baik sih. Dorongannya ke Hmm, situ, dan saya sampai akhir hayat saya harus selalu memberikan manfaat sama orang lain gitu. oke, Ya. nice. Oke, baik. Eh Kalau kita lihat kan tadi Bapak eh apa hal apa sih yang menurut Bapak leader seperti apa Pak Eko ini, Pak? Ya, saya tuh apa ya, kalau saya seorang leader tuh ya pertama mungkin nggak tahu, mungkin pandangan orang lain mungkin saya agak cerewet gitu ya, agak Hmm. agak sering ini apa, ngomong terus sedikit-sedikit ngasih pengarahan gitu kan. Terus kalau ada apa-apa, hati-hati gini 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 gini, walaupun itu sebenarnya belum terjadi, tapi saya udah ngasih tahu. Kadang-kadang orang ini Bang, apa mungkin ya saya nggak tahu apa, eh, terlalu berpikir ke arah negatif mungkin orang memandangnya, karena saya ini jangan gini nih, takutnya begini gini gini itu. Terus kadang-kadang Hmm. orang yang ini kan merasa belum terjadi kok udah di ini gitu ya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sih selama ini sih dengan tim tuh baik-baik aja, nggak ini apa maksudnya tuh, pekerjaan selesai nggak ada masalah gitu kan. Tapi saya nggak tahu di hati mereka, saya kayaknya perlu nanya tuh di hati mereka, apakah mereka itu dengan keterpaksaan mengikuti saya atau memang ini. Dan ini ada sebenarnya saya ada embel-embel tertentu buat diri saya itu, terutama beberapa orang yang ini ya, pimpinan saya, dan karena saya disebutnya tuh, oh ini Pak Eko nih tukang cuci otak.
Jadi kalau ada yang bermasalah kasih ke saya. Mencocokkan. Otaknya disuruh dicuci biar jadi bener lagi. Aduh. Iya, 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 iya. Karena ya memang tadi kemampuan Bapak apa ya artikulatif ya, convincing ya, ada lagi nyaman advisor. Wah, ini kan memang betul-betul sesuai lah dengan pekerjaan Bapak nih ya. Tapi memang tadi tuh pertanyaan mendasarnya Pak Eko, pernah nggak ditanya ya timnya kira-kira enjoy Iya, juga nggak ya? iya, betul, betul. Setelah dapat tes talent DNA ini saya merenung tuh, waduh kayaknya saya harus Iya, harus nanya tuh ke teman-teman. Karena dari sini saya baru belajar jadi oh orang tuh beda-beda ya. iya, Saya baru baru ya betul. baru tahu. Jadi akhirnya saya mensikapi tim saya sekarang teman-teman tuh dengan memandang talent DNA mereka. Alhamdulillah saya dapat Hmm, ilmu ini. Bersyukur. iya. Terima kasih. Apalagi biasanya kan kalau ini orang-orang IT itu kan lebih banyak di thinking ya, berpikir gitu Iya, ya, iya, bisa betul, data ya. Mungkin boleh jadi warna merahnya lebih banyak yang sangat berbeda jauh nih dengan Pak betul, Eko. Mungkin Pak Eko di betul. sana ini ya, mungkin one the one only kali ya. Iya, sampai saya tuh gini coach waktu hasil tes talent DNA-nya keluar, karena yang teman-teman banyak yang merah, saya sendirian nggak punya warna merah, saya selalu bilang, kayaknya ini softwarenya deh salah. Kata saya. Ini softwarenya salah, masa saya nggak ada warna merahnya? Kata saya. Tapi pas baca-baca ya memang itulah saya gitu ya. Iya. Nah, biasanya benturannya apa sih, Coach Eko nih kalau di kantor? Hmm. Kan kuning semua nih rata-rata, yang birunya itu aversif, kontemplatif, direktif ya. Hmm. Tapi kan lebih banyak semuanya kuning nih. Sementara di kantor lingkungan tuh lebih banyak anak-anak merah gitu ya, orang-orang Ya, merah. Apa biasa ya, benturannya, Pak? ya benturannya ya karena mereka itu kalau udah bekerja tuh di depan laptop atau PC itu lama diem aja kan kayak Hmm. gitu. Sementara saya kadang-kadang mungkin dianggapnya ngerecokin gitu. Kadang-kadang saya suka nanya gitu kan. Mungkin Karena Pak Eko nggak bisa diam gitu. Coba aja suruh Pak Eko ya, diam. Atau ya kerja depan laptop 15 menit keliling-keliling lagi tuh. keliling-keliling lagi saya cari ada yang perlu saya coaching nggak gitu kan. Atau ngecokin sebenarnya. Jadi saya setiap hari itu saya coaching gitu coach. Iya, Saya iya, coaching iya. setiap hari gitu. Saya tawar-tawarin, ya gimana ada yang ini nggak gitu. Mungkin orang lain yang sedang asik bekerja gitu ya, lagi fokus, aduh nih Pak Eko nih ini. Makanya kadang-kadang karena saya udah tahu talent ini, saya suka suka bilang minta maaf. Maaf ya kalau saya mengganggu. Gitu. Ya. Maaf ya kalau saya mengganggu. Jangan-jangan emang mengganggu gitu buat mereka Iya, kan. Karena orang-orang itu kan kalau mereka udah kerja, udah fokus dan nggak suka bicara juga, ya kan? Ini kan berbanding terbalik sekali sama Pak Eko nih. Oke, Pak Eko, dengan melihat konteks ini ya, talent DNA ya, di bawahnya kan ada personalizer, bahwa semua orang kan berbeda, begitu ya Pak. Nah, hingga boleh jadi tadi Bapak menyamaratakan nih sebelum ada talent DNA gitu ya. betul, betul. Ini kok ini jangan-jangan semua orang harus bisa apa ya cerewet kayak Bapak gitu ya. Karena ini memang kalau untuk bicara nih ada advisor, ada artikulatif gitu, ada convincing, ini ada triple garden ini untuk berbicaranya gitu. Mesinnya itu triple garden itu untuk ngomong ya. Jadi kalau udah ngomong, wah, ngajak orang ngobrol gitu ya, disuruh diem tuh nggak bisa. Sementara di timnya Bapak tuh lebih banyak ya orang-orang thinking, ya kan, orang-orang yang merah yang lebih banyak berpikir, bekerja dibandingkan berbicara, berhubungan dengan orang lain. Kemudian structure juga menjadi bottom five ya, courage juga bottom five ya. Nah, kemudian noble dan kompetitif nih ya. Kompetitif ini paling terakhir nih ya. Artinya ya kalau misalkan memang ya udah kalau memang ada orang yang berhasil dan lain sebagainya ya support-support aja, nggak merasa Iya, terpancing hmm, unggul lebih baik gitu ya Pak. iya, fine-fine aja. Iya. Bahkan saya sebenarnya nggak suka perlombaan atau rebutan lah ya.
Iya, iya, iya. Contoh kasus waktu saya ikut pelatihan di SQ yang 3.0 kan di sini dikirim 13 orang untuk jadi seorang coach kan. Nah, yang Iya. 12 orang itu kan pada ngambilin karyawan di sini. Saya enggak. Saya coachingnya orang Oh, luar aja gitu. orang luar. Karena Ya. daripada ini apa sini sama saya udah. Saya lebih baik ngalah saya nyari di luar aja ininya apa coachingnya Saking kayak gitu. empatinya tuh, affectionate-nya Bapak ya. Memikirkan calon-calon coach yang akan kebingungan nanti. Iya, Dan nggak enak juga sama tim yang lain yang udah belajar coaching juga dan tarik-tarikan gitu ya. Ini luar biasa. Ini the most generous person on earth nih ya, Pak Eko nih salah satunya. Jadi ini Bapak Ibu nih teman-teman semua yang ada di sini udah tahu kan harus ngomong apa ke Pak Eko ya agar silaturahim tidak terputus. Adakah 100 PIB boleh pinjam 100? Ini kalau ada yang minjam uang ini pasti Pak Eko langsung kasih nggak enakan. iya. Ya. Oke, apa nih yang bisa Pak Eko setelah melihat realita ini nih Pak dari hasil talent DNA menurut Pak Eko apa area of improvement yang harus Bapak lakukan nih Pak? Ya, improvement saya karena saya sih pertama yang 10 top yang 10 terbesar ini yang di atas ini harus saya asah terus. Jadi nggak ada yang salah dengan diri saya, ya karunia dari Tuhan ya. Saya berusaha Iya. untuk terus mengasah itu. Namun tentunya saya harus apa lebih memahami. Jadi yang bottomnya juga saya ini apa saya perhatikan juga. Jadi jangan sampai bottom itu muncul gitu. Jadi Iya, iya. ya berusaha inilah menjadi versi terbaiknya dengan talent yang sudah dikasih aja gitu. Oke, oke ya. Menarik ya. Makasih Pak Eko ini karena satu sisi kalau kita lihat di sini ya artinya ada seringkali juga top 10 kita yang membuat kita kalau terlalu berlebihan juga nggak baik ya Pak, gitu ya. Betul. Nah, jadi kita harus self aware, bangun kesadaran diri kita ya. Oh ternyata setelah ada ini, oh top talent ini, saya nggak bisa nih karena advisor nomor satu semua orang saya tarik-tarikin untuk saya nasehatin gitu. Boleh jadi mereka lagi kerja kan Iya, gitu ya Pak. iya. Ya, mereka lagi fokus gitu ya. Nah kemudian nah ini dari Pak Beni nih pernah nggak melakukan kesulitan eksekusi di lapangan? Ini Iya. pernah kesulitan Pak Eko? Alhamdulillah saya enggak ya, karena Enggak. tim saya ya karena dia mengisi karena mereka merah semua kan. Iya, mereka yang Sementara kerja kalau ada betul. saya tuh bagiannya gini kalau di lapangan tuh kalau misalnya dengan apa istilahnya pejabat-pejabat di klien Oh kita iya, ya. Nah, itulah saya yang mencairkannya dengan ngomong dengan ini betul. akhirnya mereka Iya. nggak ada masalah gitu ya. Jadi teman-teman ya kerja makanya kita bisa cepat kayak saya dikirim ke Surabaya sendirian terus saya bangun tim di sana harusnya 3 bulan 3 minggu saya udah pulang gitu kan. Tuh kok udah pulang? Ya sudah selesai. Bingung gitu kan pimpinan kenapa? Ya karena saya udah di sana tuh udah dengan kepala kepala unitnya udah deket, udah ngobrol, udah bahkan ya asik aja sampai ngopi bareng ya banyak saya banyak menselesaikannya di tempat kopi kayaknya kalau saya. Nah, betul sepakat. Itu yang terjadi kalau dengan Pak Iya, Eko ya. Ya karena iya, memang Pak Eko ini bukan eksekutor, Bapak Ibu. Jadi iya. beliau ini paslah tepat dengan peran tanggung jawabnya hari ini ya di NTI ya. Jadi lebih kepada untuk orang lain juga itu bagaimana bangun bridging trust ya, building rapport, bangun kepercayaan buat orang dan lain sebagainya. Kemudian timnya akan mengeksekusi ya. Jadi buka pintu ya, ketok pintu, tukang ketok pintu Pak Iya, Eko. iya. Ada kisah juga, Coach. Saya jam Oh gimana? jam 12 malam, saya dibangunin. Pak Mm-mm. Eko dipanggil BOD. Wah, ada apa nih jam 12 malam? Ternyata BOD itu masih pada rapat, Pak. Nah, Mm-mm. begitu saya datang, saya, ada apa nih, kata saya. Diceritain, Mbak, di salah satu di klien kita tuh, anak-anak, teman-teman tuh yang di lapangan tuh kena masalah, katanya. Jadi, ada benturan dengan di sana lah, maksudnya mungkin salah paham atau segala macam. Jadi kemungkinan kalau ini nggak diselesaikan akan
menjadi apa istilahnya proyek itu akan mundur gitu kan, tidak sesuai target. Nah, Mas, manggilnya ke saya Mas, bisa bantu kita berangkat ke site, bisa kata saya. Kapan? Besok kata. Yang benar kata, jadi jam 12 malam ngomong, subuh udah ngajakin berangkat. Yang benar, iya serius saya subuh berangkat langsung kata saya, nggak usah nunggu hari kata saya. Wah, subuh saya udah siap berangkat sampai ke sana ngobrol sehari 2 hari. Akhirnya karena ngobrol akhirnya kita klik gitu kan. Ternyata orang di sana itu adalah sahabat teman saya dan saya bersahabat baik dengan teman dia juga. Duh, berarti bapak itu temannya ini? Iya, itu sohib saya. Ya ampun, kirain siapa? Udah pak, nggak ada masalah, gampang. Selesai sudah, saya seminggu pulang aja Selesai udah sudah. habis itu. Alhamdulillah proyeknya kelar gitu. Ya anak-anak kan namanya anak muda ya. Kadang-kadang ada masukan dari klien yang mungkin kurang sesuai apa segala macam, bawaannya inilah, apalagi anak-anak sekarang kan cepat ini ya, cepat menghadapi kendala tuh langsung ini gitu kan. Langsung Nah, drop ya Pak. ya begitu saya datang ke sana udah sampai diundang ke Selesai. rumahnya, lihat hidroponiknya, kolam ikannya, makan bareng, Waduh. wah udah seminggu itu enak banget sih. Dan enjoy banget lah kalau Pak Eko di situ enjoy ya. banget saya. Natural banget. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya, ini alhamdulillah nih Bapak Ibu semuanya kita bisa ngobrol dengan Pak Eko. Ini salah satu yang memang ketika peran dan tanggung jawabnya ya secara profesional line selaras sebenarnya ya dengan top 10-nya. Jadi is enjoy ya, excellent juga hasilnya ya. Dan kombinasinya juga pas ya, tim-timnya tuh warnanya merah semua, jadi itu yang eksekutor. Tapi satu sisi memang tadi seperti yang kita diskusikan juga dengan Pak Eko bahwa kita harus aware dengan top talent kita, karena kalau terlalu berlebihan juga nggak baik ya. Jadi kita harus bisa rem, karena itu sesuatu yang nggak bisa kita, sesuatu yang spontan kan dalam diri kita ya. Jadi kita harus be mindful dengan kesadaran penuh untuk menjalankannya. Kenapa? Karena kalau nggak nanti ya akan sangat bertolak belakang dengan yang bottom 5 kita nih ya. Kalau dalam konteksnya Pak Eko, ya courage-nya ya nggak apa-apa juga berbicara sesuatu yang memang karena nggak semua orang pasti akan suka juga dengan kita ya. Gitu. Artinya it's okay untuk mengambil keputusan yang tidak populis sebenarnya. Nah, ini Pak Eko pun juga udah menyadari itu ya. Intinya adalah self awareness and then we can get the self mastery. Oke, terima kasih Pak Eko. Kasih jempolnya dulu buat Pak Eko. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Eko. Kita kembalikan lagi ke Ageng ya. Oke, silakan Gan. Baik, terima kasih Coach Bram dan Pak Eko sudah berkenan sharing di sesi pagi hari ini. Kita senang sekali bisa mendengar cerita dari Pak Eko dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Mungkin dari Pak Eko untuk bisa memberikan nih pendapatnya terkait talent DNA. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih. Jadi ini ilmu yang sangat luar biasa. Begitu saya ya kebetulan ya dari kantor memang semua disuruh tes talent DNA. Kantornya baik banget gitu ya. Di situ terkaget-kaget. Terkaget-kaget, iya benar diri saya ini gitu kan, yang selama ini tuh ini gitu kan. Dan saya semakin wisdom, jadi saya lebih bijaksana lagi dalam menghadapi orang. Terus saya juga kalau sekarang tuh kalau mau nasihatin juga kontemplatif, saya juga dimunculin, kira-kira direnungin dulu tuh yang mau diomongin. Yang tadinya kalau saya ngomong aja gitu, santai aja gitu ya. Terus ada yang paling ini adalah saya orangnya nggak suka kalau di debat kepanjangan tuh saya kurang suka gitu. Mungkin karena saya courage-nya nggak ada ya, jadi saya diam gitu. Udah diam aja kalau di debat, kalau terlalu banyak debat saya diam. Nah itu pun ternyata kurang baik. Jadi saya berusaha pokoknya bagaimana caranya saya tetap tampil dengan 10 talent ini tanpa mengurangi atau rasa hormat saya pada orang lain, menyakiti hati orang lain, dan semua berjalan dengan lebih baik. Itu saya berterima kasih banyak atas ilmu ini, dan ini semakin mengeratkan di perusahaan kami ya, karena semua karyawan tes talent DNA, jadi
kami bisa saling memahami di tim itu. Oh, ini begini, ini begini. Jadi kita bahu membahu saling mengisinya tuh lebih enak lah, lebih smooth kalau di ini tuh lebih bagus. Ya, terima kasih banyak dan terutama ilmu coaching juga ya. Ilmu coaching juga yang telah membangun perusahaan kami dengan ilmu coaching, apalagi dengan talent DR kami semakin membaik ya, semakin baik. Terima kasih banyak atas ilmunya. Baik, Pak Ari, terima kasih Pak terima Eko. kasih ya semuanya. Ya, selanjutnya silakan Coach Bram sebagai closing statement acara kita pagi ini. Mungkin apa nih manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi. Silakan Coach. Ya, terima kasih Mas Ageng. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, bahwa dengan kita mampu mengelola talenta kita dalam diri kita, top 10 kita, sebenarnya kita bisa menjadi apapun, ya. Seperti Pak Eko tetap bisa mengeksekusi dengan talenta yang dimiliki. Atau satu, bangun kesadaran, ya, apa yang harus kita lakukan. Memang kalau itu sesuatu yang perlu effort, ya nggak apa-apa kita jalankan. Tapi kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang memang tidak mudah dan effort kita lakukan, dan kita harus aware di situ. Yang kedua, ya gunakan juga support system seperti yang Pak Eko tadi lakukan, ya. Jadi karena timnya banyak merahnya, ya support system itu yang akan menutupi, fulfilling the gap, ya, dari lag-nya kita. Jadi sebenarnya kita bisa menjadi apapun dengan strategi yang tepat, dengan talenta kita. Dengan talenta ini sangat membantu banget. Terima kasih buat Pak Ari yang sudah mendevelop talenta ini hingga membangun kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Makasih ya. Siap, terima kasih Coach Bram. Baik Bapak Ibu, dari diskusi ini kita melihat banyak sekali manfaat dari talent DNA. Mari kita simak video berikut dari Pak Ari Ginanjar. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Sekali, staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 3 manfaat. Baik, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena kita tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Hari Ginanjar Agustian. Baik, terima kasih Coach Bram atas sharingnya pada pagi hari ini, dan juga Pak Eko. Semoga bermanfaat nih untuk semua peserta Zoom pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA bisa disimak melalui beragam video di www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu.
Nanti bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa stay tune karena di akhir acara kita akan melihat nih bagaimana caranya memilih atau mendapatkan talent DNA kita melalui www.talentdna.me. Baik Bapak Ibu, siapa yang merasakan dan mendapat manfaat dari sesi pagi ini, ketik saya pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapat kabar gembira juga silakan ketik saya. Saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa yang spesialnya berikut informasinya. Bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke full 45 talentnya, dapat melakukan top up di harga yang spesial senilai 335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tool talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial yakni 500.000 plus gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Ada yang spesial lagi bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra atau putri SMP, SMA atau mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir special price di harga 750.000 sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth secara online. Caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau tahu talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus live tool talent DNA, tes talent DNA top 5 hanya dengan 99.000. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan bergabung di Talent DNA Klinik setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA ini atau menghubungi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan. Dan kami juga punya kabar gembira bagi para orang tua, silahkan bergabung di program perdana kita yang bertemakan Mindful Parenting pada hari Sabtu 25 November 2023 pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya dengan investasi 99.000 per orang yang diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nantinya Bapak Ibu akan memperoleh 5 report talent DNA dan program ini sangat direkomendasikan bagi para orang tua. Jadi silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada talented people semua. Bagi Bapak Ibu yang akan melanjutkan aktivitasnya dipersilahkan ya. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin dipandu untuk mendapatkan hasil talent DNA-nya, silakan tetap di Zoom untuk mengikuti sesi khusus di akhir acara. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan aktivitasnya seperti itu. Talented People, Talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena ada sebuah quotes yang mengatakan setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa stay tune karena saat ini kita akan nanti saya bantu untuk mengetahui cara mendapatkan live tool talent DNA melalui www.talentdna.me. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan aktivitasnya pagi ini dipersilakan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, bagi yang belum memiliki talent DNA, hasil talent DNA baik itu top 5, top 10 maupun 45 full report, silakan bisa langsung masuk ke www.talentdna.me. Nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat terkait pengertian apa itu talent DNA, latar belakangnya, talent DNA karir, manfaat dan sebagainya. Lalu nanti Bapak Ibu bisa memilih produk untuk top 10 di harga 165.000, 45 full talent 500.000 dan talent DNA karir 750.000. Dan bagi yang ingin top up bisa juga untuk top up full talent di harga 335.000 dan top up karir 250.000. Nah, caranya gimana? Nanti bisa diklik beli sekarang, boleh di 45 full talent, kita coba. Nanti akan diarahkan untuk mengisi data, bisa diketikkan nama, lalu email, nomor handphone. Lalu bisa dipilih produk yang ingin dipilih, yaitu misalkan 45 full talent. Kuantitinya boleh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menghadiahkannya kepada kerabat, bisa juga. Lalu klik buy now. Nanti di sini sudah ada terlihat total biayanya Bapak Ibu ya. Dan nanti bisa dipilih untuk metode pembayarannya, bisa menggunakan GoPay, virtual account, ShopeePay, atau QRIS. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa dicek di email masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga seminar pada pagi hari ini bermanfaat. Dan salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan